menancapkan persepsi jika virus ini sangat mematikan. Elon Musk tidak setuju itu. Dan bukan cuma sekali, dia bukan cuma sekali ngomong seperti itu. Jika Anda mengikuti Elon Musk di Twitter, dia sangat mendukung agar lockdown segera dicabut, agar rakyat segera dikembalikan kemerdekaannya, agar dia tuh sering memberi informasi tentang rumah sakit itu tidak sepanik yang digambarkan di media-media mainstream kebanyakan. Situasi rumah sakit itu tidak seramai itu. Di Amerika justru banyak banget rumah sakit yang dokter-dokternya itu sampai nggak ada kerjaan gitu. Jika Anda nggak percaya silahkan cek Twitternya Elon Musk. Elon Musk kan bukan orang bodoh. Jadi selama ini saya sering banget diserang oleh orang-orang yang mungkin yang punya titel, punya gelar, mereka pikir argumen saya tuh kayak ngawur. Dan memang ada beberapa argumen saya tuh kepleset atau salah nyebutin narasumber, salah nyebutin data. But go check Elon Musk Twitter, try to coba argue sama dia, coba bully Elon Musk. Saya nge-tweet ngajak orang untuk ayolah kita kembali normal, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Akun saya tuh baru bikin Twitter nih, Far, baru 2 hari langsung lenyap. Elon Musk ngomong hal yang sama di Twitternya dia. Give people their freedom back. Gak ada yang lenyapin akun Twitternya, anjing ya. Cuman gara-gara Elon Musk punya roket, bangsat. Oh tapi Bli, kalau misalnya Twitter kan ya kita ngomongin mungkin ada kesengajaan untuk gituan ya, tapi untuk di ban gitu kan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau nih. Oke. Jatuh. Belum bisa beli AirPod. Gimana? Tapi gini, kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di ban gitu kan, di suspend gitu kan. Ya. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti. Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Kan Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20.000. Baru bikin akun 1 hari, followersnya 20.000, cuma bertahan 1,5 hari, hilang. Elon Musk followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia mualaf. Enggak. Bukan Bli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini. DM emailmu sat gitu. Nggak pernah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Coba dia bisa. Pasti dia udah ngomong. Oh iya. Send your email. Iya. Dumb fuck. Enggak, soalnya kan dia nggak pernah berurusan. Gitu kali. Elon Musk kan nggak pernah berinteraksi sama netizen Indonesia kan. Mulut netizen Indonesia tuh beda loh sama netizen Amerika. Sama aja, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris saja. Kita pakai bahasa kita gitu. Jadi kedengeran lebih sopan ya. Oke. Tapi banyak banget nih Bli, kalau gue lihat dari teman gue yang tenaga medis, mereka tuh bilang ke gue kok kalau misalnya rumah sakit memang sehektik itu, separah itu. Di Jakarta kan? Sedangkan lu bilang kan? Di Jakarta ya? Iya di Jakarta, iya betul. Di New York pun demikian, Far. Jadi begini, makanya saya jelaskan tentang kenapa COVID ini terstruktur ya. Kenapa COVID ini sudah ada polanya, sudah ada yang mendesain. Kota-kota yang diserang itu adalah kota-kota pusat berita, kota-kota pusatnya media. If you make it in New York, ingat nggak ada yang ngomong gitu? If you make it in New York, you make it everywhere. Itu itu kutipannya Frank Sinatra. Kalau 9/11 kejadian pesawat yang menabrak menara kembar itu di New York dan itu mengubah geopolitik semuanya global kan. Jadi di Amerika yang paling hektik itu di New York. Itu kan kebetulan atau what? Di Indonesia yang paling hektik di mana? Di Jakarta. Jakarta. Ya, Oke. Jadi
Kenapa Kalau nggak di di kota-kota? hmm, Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada stasiun TV-nya? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada selebritinya? hmm. Karena kalau terjadi Kalau di di Bali kota-kota gimana, Bli? seperti itu, dude, seriously di Bali sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh nggak jujur? Pasti Boleh dong, jujur boleh ya. dong. Ya. Di Bali ini sebenarnya itu kalau masyarakat mau jujur ya, kalau pemerintah Bali ini mau tidak tidak mengikuti instruksi dari pusat, Bali ini Mm-mm. it's okay. Sejauh ini korban yang meninggal itu 4 orang, 2 Hmm. imported case. Imported case ini Oke. mereka sudah lanjut usia dan mereka sudah punya penyakit Mm-mm. bawaan. Mm-mm. Dan apa namanya, so far nggak ada penambahan korban, nggak. Padahal sebenarnya secara demografi Bali ini kan sebenarnya paling rentan, Far, karena dikunjungi oleh Hmm. banyak turis asing, banyak Ya, ya. apa namanya, ya melting pot lah. Sebenarnya kan di sini jika benar virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, seharusnya, dan jika benar virus ini seberbahaya yang diproyeksikan oleh media-media, seharusnya sekarang sudah ribuan orang meninggal di Bali, seharusnya ya, jika benar seberbahaya itu. Di Bali Hmm. rumah sakit kebanyakan kosong, santai. Lu Maksudnya lu lu lu, nggak ada. lu ngecek, udah pernah ngecek gitu? Udah pernah ngecek ke rumah sakit? Iya, ada kan teman-teman banyak kerja di sana, Oke. Far. Iya, oke. Iya Ya, sih, jadi tinggal mereka nanya ya. ya, iya, jadi mereka ya malah justru setelah pandemi ini nggak ada kerjaan mereka, makanya mereka kayak main TikTok segala macam, like. Dan ya, saya juga ya hampir nggak setiap hari sih, tapi sering banget keluar jalan-jalan naik sepeda Hmm. gitu. It's like Hmm. orang-orang nggak apa ya, cuman gara-gara pemerintah pusat yang ngasih instruksi ke Pemda Bali untuk kita harus gawat, kita harus ketakutan, kita harus bla 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 bla. Ya akhirnya semua orang jadi ikut-ikutan ketakutan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Oke. Itulah kayak saya pakai komparasi tadi ya. Bali melting pot, orang dari Cina, banyak orang dari Eropa, banyak orang dari Amerika juga ada. Seharusnya jika benar ini semenular itu, seeksponensial itu cara penularannya, sudah ribuan korban di Bali. Buktinya sekarang cuma 4, dan itu pun 2 imported case, dan mereka Hmm. sudah tua, sudah umur di atas Oke. 60-an. Dan di Oke, Bli. Bali, ya Far ya, Ya, oke. Gak dan di apa-apa, Bali terus. Ah, dan di Bali setiap tahun itu selalu ada warga negara asing yang meninggal, selalu. hmm. Jadi Hmm. kok kita tiba-tiba sekarang mikir, ada bule meninggal di Bali, itu COVID. Ya elah, tahun lalu juga ada 14 bule meninggal naik motor, ada 3 bule meninggal sakit jantung. Itu biasa itu, like Hmm. people die, orang meninggal. Oke. Nah, berarti lu nggak setuju nih kalau misalnya pantai ditutup, villa-villa ditutup, lu nggak setuju nih kalau di Bali? Ini sekarang ya, server-server di Bali ini, saya kan udah bicara sama beberapa server. Mereka sekarang sudah apa ya? Mungkin kalau disulut itu mereka akan demo. Nah, berarti kan kenapa? gini. Oke. Gimana, Bli? Kenapa? Karena pemerintah nggak adil. Orang yang olahraga bersepeda diperbolehkan, orang yang jogging diperbolehkan, orang main futsal, orang main bulu tangkis boleh, olahraga yang lain itu boleh. Gym masih buka, server nggak dikasih. Mereka mau surfing di kolam renang, gimana dong solusinya? Oke, kan kemarin tuh ada beberapa video yang sempat viral, ada turis gitu kan, bule lagi party-party di villa, terus pada akhirnya diserang sama netizen karena kok lagi lockdown, atau bukan lockdown ya, karena lagi self quarantine kok masih sempat bikin party gitu ya. Menurut lo gimana? Saya tidak bisa menyalahkan warga negara turis-turis itu 100%. Karena begini, kita balik ke Bapak Terawan ya, kita bicara sedikit tentang Bapak Terawan, Menteri Kesehatan kita. Di awal-awal Februari ya, kan beliau seringkali bikin statement yang intinya itu virus ini tidak berbahaya, virus ini akan sembuh dengan sendirinya, nggak usah pakai masker, nggak perlu kecuali kalau sakit. Dan banyak statement beliau tuh yang sepertinya meremehkan kasus ini, virus ini.
Kemudian mainstream media, ini kembali lagi ke mainstream media. Mainstream media itu dengan ya kita semua tahu ya, jika sebuah headline berita itu tidak seksi gitu, tidak kontrovertif, ya, itu tidak akan menarik. tidak mengundang clickbait kan. Mulailah statement Pak Terawan ini ditwist gitu. Jadi yang yang seharusnya menenangkan, jadinya seolah-olah kesannya itu meremehkan atau seolah-olah menyesatkan orang-orang. Akhirnya panik karena media massa juga mulai, yang saya pelajari selama ini dari semua data, orang-orang pakai masker itu akan secara psikologik, kamu akan itu mengunci, memakai masker itu ya, itu mengunci persepsimu tentang seberapa bahayanya virus ini, gitu loh. Semakin kamu pakai masker, semakin kamu kamu tersugesti untuk percaya jika virus ini bahaya, dan imunmu, seperti yang saya bilang sebelumnya, persepsimu menciptakan realitamu. Ketika semua orang memiliki persepsi yang sama, realita itu akan terjadi. Kekuatan pikiran itu luar biasa soalnya. Metafisika itu, quantum fisik itu ilmunya. Itu bisa cari Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton itu beliau mencerahkan banget, dan beliau tidak pernah, Dr. Bruce Lipton itu tidak pernah diberi panggung di media-media mainstream Indonesia ataupun di luar negeri. Ya. Bukannya lebih bagus ya beli ya? Sekarang kan orang-orang jadi lebih aware soal kebersihan gitu kan, dari kebersihan tangan, cuci tangan segala macam, bahkan memakai masker. Kalau ngomongin soal masker kan, gimana beli? Di agama Islam kan dari dulu diajarkan cuci tangan segala macam. Kan? Ya. Nah terus ketika keluar rumah kan banyak polutan nih, Ketika pakai masker kan, kalau toh memang COVID itu menurut lo nggak berbahaya, kan juga membantu kita menjaga kesehatan kan dari polutan-polutan yang ada gitu. Betul. Menurut data di Wuhan ya, di Wuhan, jika usiamu di bawah 50 tahun dan kamu tidak punya penyakit yang parah, meskipun imunmu itu pas-pasan kayak imun kita berdua nih, kan kita kan masih minum, rokok segala macam. Meskipun imun kita ini pas-pasan, kemungkinan sembuh kita tuh 99%. Itu ada datanya dari Wuhan. Data yang sama juga disampaikan oleh 2 dokter di California, yang video di YouTube-nya itu sudah memiliki 5 juta viewers, lalu dihapus oleh YouTube dengan alasan mengganggu community bla 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 bullshit itu. 2 dokter itu persis sama, angka fatality-nya COVID ini 0,03, bahkan lebih rendah dari 1%, 0,03%. So, basically kamu nyebrang jalan beli bakso di depan rumahmu, di warung depan rumah, beli bakso, udah pasti di ketemu jalan yang sepi. itu. Enggak, bukan, di jalan yang sepi gitu ya. Kamu nyebrang beli bakso, nggak ngeliat kiri kanan, kemungkinan mati itu lebih tinggi daripada kena COVID. Percentage ya, kita bicara percentage. Ya. Oke. Jadi berarti ketika lu nggak setuju bahwa virus itu tidak seberbahaya itu, peraturan pemerintah soal self quarantine dan PSBB ini seharusnya dihilangkan gitu. I think so ya. Kembali normal. Ya, ini solusi dari saya, kan dari tadi kan orang pasti mikirnya ini jadi ngebaca. Oh, lu baca doang nggak ada solusi nih. Ya. Solusi ini juga sudah disampaikan oleh siapa namanya? Solusi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Tirta. Orang yang sudah positif COVID, yang terjangkit COVID, orang yang usianya sudah lanjut, yang sudah di positif COVID. Jadi tiap-tiap kota yang angka penderita COVID-nya tinggi itu dibikinkan mega cluster. Jadi mega cluster ini, jadi satu pintu. Jadi semua orang yang terkena COVID itu dikumpulkan di sana. Kan nggak banyak itu sebenarnya. Tiap kota tuh berapa sih? Di Bali cuman berapa sih yang kena COVID? Cuman media aja yang membuat kesannya tuh semua orang kena COVID, like fuck media man. Jadi di tiap kota yang
tiap kota yang memang ada gini penderita COVID-nya itu dibikinkan mega cluster agar satu untuk menyelamatkan, satu untuk memutus penularan kan karena tidak menyebar. Kedua untuk menyelamatkan nyawa tenaga medis karena tenaga medis tidak akan sepanik yang sekarang ini karena mereka sudah satu pintu semua dipusatkan di satu tempat. Saya pikir kalau pemerintah serius itu bikin mega cluster tuh bukan hal yang susah loh. Contohnya di Bali ya. Sekarang kan Bali punya kantor Pemda Badung. Pemda Badung itu punya kantor yang sangat megah, gede banget dan bersih dan mewah. Itu bisa menampung ribuan orang. Dan harusnya dibikin klaster itu. Iya, kenapa? Jadi yang memang positif di Bali dikumpulin di sana semua. Jadi tidak menimbulkan kepanikan massa, menyelamatkan nyawa petugas medis dan penyebarannya di sana-sana aja gitu. Dan untuk yang muda-muda tetap berkegiatan seperti biasa. Jadi jam malam, penutupan pantai, penutupan jalan itu tidak perlu. Cuman perlunya adaptasi. Ya, seperti yang Mas Gofar bilang tadi lah, pakai masker, cuci tangan. Ya, itu kan untuk orang Indonesia yang suka makan nggak pakai sendok garpu gitu kan bagus tuh cuci tangan itu kamu nggak diare kan. Terus pakai masker untuk melindungi kita dari TBC. TBC itu lebih berbahaya daripada COVID. Angka kematian TBC di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari COVID dan dia penularannya itu sudah terbukti airborne lewat udara. Dokter Tirta juga sudah mengkonfirmasi itu. Dokter-dokter lain juga banyak yang memberi saya informasi seperti itu. Jadi TBC ini jauh lebih fatal sebenarnya daripada COVID dan jika sekarang kamu memang ingin menjaga kesehatanmu, pakai masker tuh sebenarnya kamu tuh melindungi dirimu tuh bukan dari COVID tapi dari TBC. Dan solusi ketiga apa tadi? Social distancing. Social distancing itu perlu. Ya kalau kamu nggak mau kurap, nggak mau kadas ya perlu sih. Berarti intinya adalah menurut lo PSBB itu dihilangkan, tapi orang-orang tetap melakukan yang namanya pakai masker, pakai sanitizer, adaptasi, dan melakukan pekerjaan seperti biasanya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya harus ada konser itu ya konser aja gitu. Tapi mungkin ya penontonnya pakai masker semua, it's okay lah. Vokalisnya pakai masker. Ya kan Slipknot pakai topeng bisa nyanyi. Oh iya bener juga. Nggak ngaruh juga ya. Atau masker dari jaring lagi. Iya malah bagusan. Ini gue ngelihat Twitternya Alit ya. Alit tuh ngomong kayak, kenapa ketika lo menyuarakan soal Bali tolak reklamasi itu jarang dapat spotlight gitu kan? Tapi ketika lo menyuarakan teori konspirasi, lo dapat spotlight dari diwawancara TV segala macam. Yang pada akhirnya yang ditakutkan oleh Alit kalau nggak salah gue baca ya, apakah ini penggiringan biar lo dikatain halu? Yang pada akhirnya ketika lo mau kampanye apapun, mau Bali tolak reklamasi kayak mau apapun itu dianggap kayak sesuatu yang halu aja. Iya. Ini analisa si Alit Sitlisius itu 100% benar. Dan ini adalah sebuah penerapan metode Operation Mockingbird. Kalian bisa search, ini namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird itu adalah taktik atau strategi membuat orang kehilangan kredibilitasnya. Jadi saya ketika menerima tawaran dari Kompas kemarin itu, saya memang dikondisikan untuk dijebak dan saya kurang ngeh gitu. Karena saya membuat keputusannya buru-buru, keputusan itu saya ambil last minute gitu, ya ambil aja deh. Akhirnya saya kurang siap dengan data saya, meskipun apa yang saya ucapkan di sesi Aiman Kompas itu tidak ada yang salah menurut saya berdasarkan data yang saya punya. Tapi karena mereka memframe, jadi ketika saya menjelaskan dipotong iklan, ketika saya bicara dipotong sama si Aiman anjing, saya bilang anjing. Anji penyanyi. Oh Anji, iya. Iya. Oh, jadi ketika saya bicara dipotong terus sama dia. Ketika dokter yang lagi narasumber lagi satunya bicara tidak pernah dipotong sama si Aiman. Jadi di Kompas itu saya emosi ngobrolnya. Ketika mau jelasin dipotong iklan, makanya
artikulasi saya tidak bagus waktu itu dan saya di sana kecolongan dan mereka berhasil mempraktekkan strategi Operation Mockingbird. Mockingbird namanya. Jadi Mockingbird kan mengolok-olok itu loh. Ya, kayak membuat lu malu jadinya ya. Iya gitu. Dan itu cukup berhasil. Tapi dari misalnya yang nonton tuh let's say 1 juta orang yang nonton ya. Ya. Bilanglah 70%-nya menganggap saya orang halu. 30% ini yang mereka sebelumnya tidak mengerti apa-apa, mungkin mereka tidak terlalu paham tentang teori konspirasi. 30% ini akhirnya mereka akan mencoba tahu, mencoba cari tahu, mencoba belajar dan akhirnya akan ada lebih banyak orang lagi yang percaya karena saya yakin banget semakin banyak orang yang percaya akan konspirasi ini, semakin banyak orang yang tahu bagaimana penyakit ini membunuhmu secara psikologik, maka orang-orang akan tidak sepanik sekarang. Orang-orang akan lebih berani hidup dan rumah sakit akan tidak dipenuhi orang-orang yang seharusnya tidak sakit. Pasien-pasien pasien-pasien non-COVID yang memang kritis, yang mereka tuh perlu mereka perlu penanganan yang intensif, akhirnya mereka bisa ditangani sebagaimana mestinya. Karena sekarang kan banyak banget sekarang kan banyak banget pasien non COVID yang mereka tuh karena penanganannya, karena tenaga rumah sakit penuh, karena banyak orang yang seharusnya tidak sakit merasa sakit karena tiap hari diserang berita negatif ini, pasien-pasien yang kronis non COVID akhirnya tidak tertangani secara semestinya dan akhirnya mereka gagal meninggal. Oke. Ya. Dan ini kemarin juga saya dengar ada yang curhat gitu, almarhum Mas Didi Kempot. Jadi beliau itu sudah lama tidak enak badan, sudah lama nggak fit lah. Tapi karena bombardir mainstream media yang sangat mengerikan dan kondisi rumah sakit yang digambarkan begitu panik segala macam, akhirnya beliau tidak mau ke rumah sakit gitu. Beliau memilih untuk tidak mengobati penyakitnya. Oh, sempat ngobrol sama lu gitu? Enggak. Ada teman yang curhat ke saya. Orang yang cukup kenal dengan beliau gitu. Dan akhirnya, ya, jadi kalau kita pikir baik-baik sekarang kan, jika misalnya mainstream media ini tidak sebegitunya menakut-nakuti rakyat, kan besar kemungkinan orang-orang akan lebih santai, tetap cuci tangan, tetap pakai masker. Tapi orang-orang nggak ketakutan gitu loh. Soalnya gini loh. Ya seperti balik ke metodenya Dr. Bruce Lipton tadi. Ketika orang-orang ketakutan itu adalah orang-orang yang paling gampang sakit, orang-orang yang paling gampang dikelabui, orang-orang yang paling gampang dikontrol itu adalah orang-orang yang ketakutan. Dan itu teknik ini, metode ini sudah digunakan sejak zaman Nazi, sejak sebelum zaman Nazi juga sudah digunakan oleh elit global ini. Oke, ini mungkin kita mungkin yang paling bijak sekarang ini ya paling beres adalah dengan berdoa ya kepada teman-teman yang mungkin punya kerabat atau yang tutup usia segala macam. Semoga terutama Pak D ya yang kita kenal juga gitu kan. Semoga mendapatkan tempat yang lebih baik gitu kan. Oke. Nah, iya, berikutnya adalah soal pernyataan lo yang sepertinya terburu-buru mendapatkan mengiyakan interview dari Kompas. Berarti lu menyesal dong udah mau ikutan gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena itu seperti saya bilang tadi. Seperti yang saya bilang tadi, dari misalnya 1 juta orang yang nonton, ada 30 atau 20%-nya yang nangkep maksud, meskipun statement saya kurang tertata waktu itu, tapi buktinya di Bali, di beberapa grup-grup Facebook itu sudah mulai ada beberapa statement yang kayak mengiyakan statement saya gitu. Meskipun tidak banyak, tapi sudah ada beberapa. Jika saya tidak mengambil tawaran Kompas itu, mungkin orang-orang itu akan tetap merasa ketakutan. Jadi meskipun lu bilang bahwa media mainstream itu adalah wah ini nggak bener nih, matikan TV. Tapi ketika lo mengambil interview itu adalah semata-mata untuk kayak biar ada spotlight, biar lo menyuarakan pendapat lo gitu ya. Betul. Karena saya lihat sekarang di Indonesia hampir 99%, ya bisa bilang hampir 100% media mainstream, TV terutama,
berita buruknya tuh jauh lebih dominan daripada berita kesembuhan. Padahal menurut banyak dokter, menurut banyak tenaga medis, orang yang sembuh ini banyak banget gitu loh. Jadi kalau dibilang penyakit ini sangat mematikan itu salah, karena yang sembuh juga banyak sekali. Oke, jadi itu yang nggak diberitakan sama media menurut lo? Seperti ada kesengajaan, seperti ada sebuah karena itu juga dilakukan di media-media di negara-negara modern, negara maju juga, mereka juga media-media mainstream di sana juga melakukan metode yang sama. Dan seperti kita tahu media di dunia ini kan media-media yang berpengaruh ya. Saya nggak akan bilang namanya nanti lagi. Itu dikuasai oleh dikontrol oleh enam perusahaan. Ya itu yang komen-komen itu ada yang benar tebaan itu. Jadi mereka ini punya ratusan anak-anak media untuk menciptakan ilusi jika kita itu punya pilihan. Padahal sebenarnya pilihan kita itu tidak ada, karena narasi besar yang dari pusat itu ya adalah sebarkanlah ketakutan agar orang-orang makin banyak takut, makin banyak sakit. Angka korban COVID tinggi, akhirnya negara-negara lockdown, akhirnya negara-negara menerima wajib vaksin, mandatory vaksin. Ketika kita sudah tiba di titik itu, kita menyerah, semua orang menjadi dari ekonomi A, B, semua menjadi D, karena donasi, akhirnya semua miskin bareng gitu, barengan miskin. Akhirnya kita, gimana caranya biar kita bisa balik ke, datanglah malaikat Bill Gates dengan solusinya. Oh, final solution. Kan dia, ini saya nggak ngarang loh. Di banyak interview dia bilang gitu, satu-satunya cara agar dunia ini normal kembali adalah dengan vaksin. Vaksin. Berulang-ulang kali. Dan dia bukan dokter. Tapi kan di belakang Bill Gates kan mereka punya ilmuwan yang meriset itu semua, gitu, punya dokter. Dr. Fauci. Jika kawan-kawan ingin benar-benar tahu siapa Fauci sebenarnya, go to apa tadi websitenya Mas? Plandemic Movie apa? Go to www.plandemicmovie.com atau org. Itu membongkar topeng Fauci yang sebenarnya. Jadi dan itu kalau kamu cari di Google ya, ini kesebut tuh, disensor. Ya, jika Anda cari informasi, ya, sepertinya mengalami kendala, Jering. Kenapa? Jering mengalami kendala. Oke, nah mulai normal lagi. Ya, masih kendala. Kendala apa? Kak, gede. Ya, udah mulai ngeblur. Serius? What the fuck? See? Listriknya mati kali. Enggak, hidup. Oh, bener. Hidup. Paketnya Ini pakai wifi. Aku enggak. What the fuck? Tapi suaranya masih agak jelas sih. Masih agak jelas. Okay. Saya lanjutin aja ya ngomongnya. Iya. Gara-gara tadi bilang inisial G itu anjing. Kalau mau tahu siapa Fauci yang sebenarnya, itu cari www.plandemicmovie.com. Itu di sana mengupas siapa Fauci sebenarnya. Dan jika Anda ingin tahu siapa Tedros, kepala WHO sekarang, itu juga punya rekam jejak yang sangat kotor. Dan kalian tidak akan bisa cari informasi itu di mesin pencari yang selama ini kita pakai. Jadi pakailah mesin pencari yang lain. Di sana kalian akan bisa mencari semua berita tanpa filter. Jadi algoritmanya tidak difilter. Jadi di sana pertempurannya fair gitu loh. Pertempuran informasinya fair. Dan kamu bikin keputusan sendiri. You make your own decision. Jadi jangan mau disetir sama narasi tunggal WHO ini, jangan. Jangan mau disetir sama narasi tunggal mainstream media, jangan. Kita harus cari informasi dari semua sisi. Because kita semua tahu media ini dikuasai oleh kekuatan yang itu-itu aja, dan kekuatan yang itu-itu aja mereka punya investasi besar-besaran di farmasi. Kalau kamu mengikuti pola skema COVID ini kan solusi satu-satunya itu adalah vaksin, farmasi. Iya. Jadi mainstream media tentu saja bos-bos mainstream media yang berpengaruh mendukung vaksin.
Oke. Beli, lu pernah dites COVID gak sih? Belum, Belum. belum. Oke. Kemarin gue sempat dites COVID kan. Soalnya ada Mm-mm. waktu ada mau endoskopi memasukkan sesuatu dalam mulut gitu kan. Selang gitu kan, Mm-mm. harus ada Mm-mm. yang namanya tes COVID dan scan toraks segala macam, dan ya alhamdulillah sih Mm. negatif ya. Nggak ada tanda-tanda Pakai soal COVID. swab ya. Enggak, ini di scan Swab. torak, CT scan torak sama darah segala Oke, macam. oke. Ya. Nah, di Mm. situ kan berarti lu nggak belum pernah tes COVID. Saya percaya COVID itu ada, cuman saya belum dites. Ya. Oke. Nah, terus Beli, ini ngomongin soal yang namanya konspirasi gitu kan. Masih ngomongin soal Mm. konspirasi. Mm. Bukannya lu sempat bilang ya bahwa ada beberapa konspirasi yang lumayan diserang sama netizen ini soal climate change, Betul. perubahan iklim. Katanya lu bilang itulah konspirasi. Mm. Gini, Oh. ini perlu saya perjelas di sini ya. Ini kesempatan saya meluruskan. Hmm. Kita semua itu kan percakapan itu terjadi di Twitter. Ketika itu, Ya. saya sedang berdebat dengan tentang masalah COVID gitu. Lalu Ya. melebar ke perihal PBB. Dan saya dari beberapa informasi, dari beberapa buku yang saya baca, ternyata PBB ini climate change adalah salah satu agenda yang didukung oleh PBB. Saya tidak mengatakan perubahan iklim itu bohong, enggak. Yang saya maksud di tweet saya itu adalah solusi-solusi yang ditawarkan oleh PBB terkait climate change ini banyak yang tidak real, ya banyak yang palsu, itu solusi-solusi palsu. Contohnya apa, Bli? Solusi-solusi yang sebenarnya, contohnya kalau kamu cari dokumenter terbaru rilisan Michael Moore, judulnya Planet of the Humans yang baru rilis 5 hari lalu, di sana menjelaskan bagaimana solar panel yang selama ini kita anggap sangat ramah lingkungan, ramah energi, itu ternyata efek daya hancurnya itu lebih besar daripada kita menggunakan tenaga sumber energi gas atau Listrik. fosil. Iya, Ya. seperti itu. Ah. Dan itu salah satu solusi ya. Jadi ketika saya bilang di tweet itu, karena jumlah karakter nulis di tweet itu kan nggak usah Terbatas. panjang-panjang itu, ya terbatas. Jadi saya nyingkat itu, climate change yang digaungkan oleh PBB ini hoax, karena saya nggak bilang climate change-nya yang hoax, yang digaungkan oleh PBB. Jadi solusi-solusi yang mereka berikan itu nggak masuk akal, karena itu lebih ke bisnis, karena banyak industri, banyak korporat besar bermain di sana. Itu namanya greenwashing segala macam itu ya. Dan Bong Hostel, setelah saya nonton dokumenter itu, saya kan punya hostel di Nusa Lembongan yang selama ini pakai solar panel. Setelah nonton dokumenter itu, saya ngobrol ke partner-partner saya, ya setelah ini mungkin kita akan jadikan dia rumah bordil aja deh. Ikut dong. Ikut dong. Jadi investor. Jadi investor. Investor apa karyawan? Investor apa karyawan? Jadi selektor yang nyeleksi gitu ya. Oke. Karena gue kaget juga sih ketika lo ngomong itu. Bukannya lu lumayan menjadi aktivis soal alam gitu kan? Betul. Iya betul. Jadi ini baru kebuka itu cakrawala karena skema COVID ini akhirnya saya ngulik skema COVID ini, akhirnya saya ketemu dengan apa yang namanya Agenda 21. Agenda 21 itu agendanya PBB yang akan terwujud secara utuh tahun 2030. Jadi poin dari Agenda 21 ini adalah sentralisasi energi. Semua itu akan tersentralize, dikuasai oleh kelompok-kelompok yang itu saja, dan itu tidak banyak orang yang tahu, dan diperkuat lagi oleh dokumenternya Michael Moore. Michael Moore kan dia punya credibility yang ya cukup bagus lah ya sebagai ya bisa dibilang Michael Moore tuh mungkin sedikit kayak Dandi Laksononya Amerika lah gitu lah. Mungkin ya. Jadi diperkuat oleh dokumenternya Michael Moore, akhirnya saya berkeyakinan jika memang PBB ini memang dibentuk bukan untuk
kemakmuran seluruh anggotanya, tapi untuk melanggengkan monopoli kekuasaan elit yang membentuk PBB itu sendiri. Nah, ketika lu bilang bahwa dari beberapa konspirasi ini soal COVID, soal climate change itu memang ada kelompok di belakangnya, apakah soal yang namanya anti COVID, gue bilangnya apa ya, anti COVID ya? Apa sih? Kayak orang semacam lu yang tidak percaya COVID tidak terlalu berbahaya, apakah memang ada kelompok juga nih yang saling bertukar informasi untuk saling bertukar informasi pergerakannya? Iya, untuk si COVID ini. Apakah ada kelompok yang berkaitan antar negara? Untuk melawan, maksudnya? Iya, untuk melawan. Ya, untuk melawan si COVID ini, seperti yang kampanye-kampanye lu lakukan. Seperti yang kampanye saya lakukan. Itu di beberapa negara biasanya, kadang-kadang kita terjebak ya, sama framing media gitu. Iya. Ketika, misalnya contohnya di Amerika gitu. Di Amerika, jika Anda tidak mau ketakutan, jika Anda memilih untuk mencoba mencari informasi alternatif di luar informasi yang disajikan mainstream media, Anda akan dituduh sebagai seorang supporter Trump. Gitu. Di Indonesia, ketika Anda mencoba mencari informasi alternatif atau mencoba untuk tidak ketakutan, Anda akan dipojokkan dengan stigma Anda itu seorang agama radikal. Saya nggak bilang nama agamanya ya. Intinya pokoknya kamu tuh ini radikal, ini. Ya, sepertinya mati di sini. Bli, nggak kedengeran suara lu, Bli. Oke, ini suara nggak kedengeran. Ya.